Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lina Hurlatifah dengan NIM akhir 032. Tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahannya menganut 4 asas. Yang pertama, sentralisasi. Yang kedua, desentralisasi. Yang ketiga, dekonsentrasi. Dan yang terakhir, tugas pembantuan. Yang pertama, mengenai asas sentralisasi. Asas sentralisasi adalah asas yang menyatukan segala sesuatu ke tempat yang dianggap sebagai pusat. Kelebihan dari asas sentralisasi. Yang pertama yaitu aktivitas organisasi lebih efisien karena terpusat. Yang kedua, pengembangan organisasi lebih terintegrasi. Yang ketiga, peningkatan sistem komunikasi dan juga menambah sinergi dalam bekerja. Yang keempat, membuat koordinasi antar anggota menjadi lebih mudah. Yang kelima yaitu adanya pemusatan ekspertis. Kekurangan dalam asas sentralisasi yang pertama, penurunan dalam pengambilan keputusan dan kualitas keputusan menjadi lebih tidak efektif. Kurangnya motivasi, kurangnya respon dari antar anggota, dan pengelolaan organisasi semakin menjadi rumit. Asas yang kedua, asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pejabat satu ke pejabat lainnya. Kelebihan dari asas desentralisasi. Yang pertama, yang semulanya tugas pemerintahan pusat menumpuk bisa diserahkan ke pemerintah daerah untuk diolah. Yang kedua, pemerintahan daerah dapat mengambil tindakan-tindakan yang lebih cepat. Yang ketiga, yaitu memangkas proses birokrasi pemerintahan. Yang keempat, meminimalisir perbuatan sewenang-wenang oleh anggota lainnya. Yang kelima, memberikan kepuasan pada setiap daerah. Dari asas desentralisasi yaitu struktur organisasi menjadi kompleks sehingga sulit untuk mengkoordinasinya. Kepentingan daerah lebih cepat terganggu oleh pemerintahan pusat. Dapat mendorong timbulnya fanatisme dan juga membutuhkan waktu yang lama untuk mengambil keputusan dan juga banyak mengeluarkan biaya yang cukup besar. Yang ketiga yaitu asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah pendelegasian wewenang pusat kepada daerah yang bersifat menjalankan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pusat yang tidak berbentuk peraturan. Kelebihan dari asas dekonsentrasi yang pertama, dapat mengurangi keluhan terhadap kebijakan pemerintah di daerah seminimal mungkin dan menjadikan otoritas lokal dapat berkomunikasi. Yang kedua, memungkinkan hubungan langsung antara pemerintah dan juga rakyatnya. Ketiga, membantu memastikan implementasi kebijakan ekonomi, administrasi, dan juga politik nasional. Dan yang keempat yaitu sebagai alat untuk menjaga kesatuan nasional. Kekurangan dari asas dekonsentrasi sama dengan kekurangannya asas desentralisasi yang diterangkan sebelumnya. Asas yang keempat yaitu tugas pembantuan. Fungsi dari tugas pembantuan adalah melaksanakan urusan pemerintahan kepada pemerintahan daerah oleh pemerintah ataupun pemerintahan daerah tingkat atasnya. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.